Halo semuanya, selamat datang di Bagaimana Cara Kerja Mobil bersama saya Willy Prastio. Video pembahasan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang multi-plate clutches atau dalam bahasa Indonesia kopling multi plat. Nah, ini biasanya digunakan pada kendaraan racing atau misalnya pada Formula One. Itu biasanya digunakan multi-plate clutches yang keuntungannya memang ukurannya ini lebih kecil daripada kopling ukuran pada mobil pada umumnya. Nah, atau bahkan pada sepeda motor itu umumnya menggunakan multi-plate clutches karena itu tadi ukurannya lebih kecil daripada kopling ukuran daripada kopling pada mobil umum. Nah, jadi komponen apa saja yang terdapat pada tipe ini dan bagaimana cara kerjanya? Mari kita mulai. Nah, jadi seperti yang Anda lihat di sini, seperti pada kopling mobil umumnya, kopling kering. Jadi pada flywheel itu dipasangkan kopling dan housingnya itu dipasang pada flywheel dan berbentuk seperti ini. Dan ini adalah yang berwarna biru adalah friction plates, dan fungsinya ini hampir mirip seperti pressure plate pada kopling tipe umumnya, kopling tipe biasa. Dan ini clutch disc, namun yang berbeda dari yang bertipe umum, di sini clutch disc berjumlah lebih dari satu karena memang jelas judulnya multi-plate clutches, dan dengan artian bahwa clutch disc-nya itu lebih dari satu buah. Sama seperti kopling biasa, clutch disc itu terhubung dengan poros input yang terhubung ke transmisi atau ke poros transmisi. Jadi putaran komponen yang berwarna merah ini sama putarannya dengan yang berwarna hijau. Sedangkan friction plates yang berwarna biru itu putarannya sama dengan flywheel yang dihubungkan dengan crankshaft. Dan jadi pada saat pedal kopling tidak ditekan, pegas menekan friction plates untuk menjepit clutch disc, dan semua friction plates ini menjepit clutch disc secara bersamaan, terjepit, dan di bagian ujung sini flywheel menjepit semua bagian clutch disc, baik clutch disc maupun friction plates bagian yang tengah. Jadi prinsipnya hampir sama seperti kopling pada umumnya, namun di sini terdapat beberapa clutch disc atau lebih dari satu clutch disc untuk dapat mentransfer torsi yang dihasilkan oleh crankshaft dan oleh mesin ke flywheel, dan selanjutnya ditransfer ke transmisi dan ditransfer ke roda-roda. Nah, berikutnya pada saat Anda tadi itu pada saat Anda tidak menekan pedal kopling. Nah, sekarang pada saat Anda menekan pedal kopling, maka pegas tidak menekan friction plates, maka friction plates itu bergerak bebas, tidak menjepit clutch disc. Jadi saya gambarkan seperti ini dari pandangan arah ini. Friction plates yang berwarna biru berbentuk seperti ini dengan poros hitam ini, maka gerakannya dapat sliding seperti ini, dapat bergerak
ke kanan atau ke kiri pada arah ini. Dan titik-titik yang merah ini merupakan clutch disc yang ukurannya memang lebih kecil dari friction plates, karena pada friction plates itu terdapat poros-poros yang menyangga friction plates. Dan itu tadi pada saat Anda tidak menekan pada saat Anda menekan pedal kopling, maka pegas diafragma ini tidak menekan friction plates, dan clutch disc tidak terjepit oleh bagian-bagian friction plates, dan flywheel atau dari mesin crankshaft flywheel tidak mentransfer putaran yang dihasilkan oleh mesin ke clutch disc lalu ke poros transmisi, dan torsi di sana tidak terhantarkan atau tertransfer. Dan perlu Anda ketahui, pada multi-plate clutches itu memiliki transfer torsi yang lebih kuat, dan dapat diperhitungkan dari rumus torsi multi-plate clutches dengan rumus P dikali mu, di mana mu adalah koefisien gesek, dan dikalikan P, di mana P adalah tekanan maksimum, di mana tekanan maksimum ini tergantung atau berdasarkan material yang digunakan, baik pada clutch disc maupun pada friction plates. Dan berikutnya dikalikan dengan diameter 1, di mana diameter 1 adalah diameter terdalam dari kopling. Nah, jadi bagian yang ini maksudnya ini bagian komponen clutch disc. Dan ini adalah diameter terdalam dari clutch disc. Nah, dikalikan dengan N, di mana N adalah jumlah permukaan kopling. Nah, pada jumlah permukaan kopling itu terdapat dua jelas. Misalnya pada pada clutch disc yang ini terdapat 1 dan 2 permukaan kopling. Nah, jikalau contoh kita yang ini terdapat 3 clutch disc, maka 3 dikali 2 terdapat 6 permukaan kopling untuk bilangan N. Dan dikalikan D2, di mana D2 adalah diameter terluar dari clutch disc, dikuadratkan dan dikurangi D1, yakni diameter terdalam kopling, dikuadratkan dan dibagi dengan 8. Nah, perlu Anda ketahui, untuk meningkatkan torsi yang dapat ditransfer itu jumlah N ini dapat ditingkatkan untuk dapat meningkatkan torsi yang dapat ditransfer dari engine ke transmisi. Nah, ini berarti tergantung kepada jumlah clutch disc. Semakin banyak clutch disc, maka semakin banyak N, sehingga torsi semakin besar. Dan sama pada permukaan atau diameter clutch disc ini semakin besar D, dan semakin besar D2 dan semakin kecil D1, maka torsi pun semakin besar yang dapat ditransfer dari flywheel ke transmisi. Nah, berikutnya saya bahas di sini kopling basah versus kopling kering, di mana kopling basah adalah komponen jenis kopling yang menggunakan oli di sekitar bagian dalam clutch housing,
Sehingga saya tuliskan di sini keuntungannya pendinginan lebih baik dan suara yang dihasilkan lebih kecil pada kopling basah. Dan pada kopling kering, nah ini yang umum digunakan pada mobil yang biasa digunakan pada mobil umumnya. Ini koefisien gesekan dan torsi lebih besar karena memang tidak menggunakan oli untuk mendinginkan atau oli di dalam clutch housing, sehingga nilai koefisien gesek atau nilai mu di sini lebih besar daripada kopling basah. Dan berikutnya jumlah plat itu dapat lebih sedikit karena memang pada kopling kering itu nilai koefisien geseknya sudah cukup besar sehingga tidak diperlukan jumlah n yang sedemikian besar. Dan berikutnya dapat menggunakan plat yang lebih kecil karena itu tadi nilai mu yang sudah besar, maka tidak diperlukan menggunakan plat yang lebih besar, plat kopling yang lebih besar. Nah, itulah pembahasan mengenai multi plate clutches dari bagaimana cara kerja mobil bersama saya Willy Prastio.